Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sugiri. Saya mengajar kelas 6 di SDN Sadeng 2, Kecamatan Lubis Sadeng, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Baik, yang pertama adalah mendiagnosis pembelajaran sebelum PTMT. PTMT ini merupakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah menurunnya karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan peserta didik dalam memiliki HP sendiri. Yang keempat, ekonomi beragam sehingga banyak orang tua yang memiliki kuota terbatas. Yang kelima, sinyal tidak stabil. Ini merupakan hasil diagnosis kami pembelajaran sebelum PTMT. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Pada perencanaan ini, setelah mendiagnosis pembelajaran sebelum PTMT, maka diambillah 4 program dalam rangka pembelajaran dalam rangka mengatasi learning loss di dalam pembelajaran khusus di sekolah SDN Sadeng 2. Yang pertama adalah aktivitas penyambut pagi. Kemudian sami syarat. Yang ketiganya belajar sambil bermain. Yang keempatnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Sehingga dari keempat ini kami ambil judul kegiatan ini adalah PTMT. Sehingga dari keempat ini kami mengambil judul yaitu PTMT dengan aksara bersama Baspro. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Yang pertama adalah aktivitas penyambut pagi. Kegiatan ini dilakukan di rumah sebelum sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan karakter peserta didik dengan harapan menjadi pembiasaan sampai dewasa kelak. Proses kegiatannya yaitu membantu orang tua di rumah yang diawali mulai dengan bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Bangun tidur, sholat subuh bagi yang beragama Islam, kemudian mengaji, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Aktivitas menyambut paginya adalah ini kegiatannya. Ada sholat, mengaji, kemudian merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyemur, menyapu, ngepel, dan mensetrika. Ini adalah aktivitas pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah sami syarat. Sami syarat ini merupakan kepanjangan dari 1 minggu 1 surat. Proses kegiatan ini dalam rangka meningkatkan karakter peserta didik juga. Program ini bertujuan peserta didik dapat menghafal juz amma ketika peserta didik kami dari SDN Sadeng 2 ini lulus dari sekolah. Setiap hari pembiasaan membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran kami lakukan. Kemudian khusus di hari Rabu, peserta didik menghafal 1 surat yang belum dihafalnya. Sehingga kita bisa mencatat berapa surat anak-anak kita ini, peserta didik di Sadeng 2 ini hafal juz amma, khususnya kelas tinggi. Ya. Kemudian belajar sambil bermain. Kodrat anak adalah bermain. Untuk itu pada kegiatan ini dicoba memperkenalkan kembali permainan-permainan waktu kita masih kecil. Kegiatan ini dalam rangka melestarikan budaya dan permainan tradisional atau kaulinan urang lembur dalam bahasa Sunda. Serta menyampaikan peserta didik bahwa permainan tradisional tidak kalah seru dari permainan gadget mereka. Artinya ini mengurangi permainan HP gadget yang mereka miliki. Jadi kita perkenalkan lagi kepada permainan-permainan kita zaman dulu ya. Ini dalam rangka melestarikan budaya. Nah, ini juga sama untuk memotivasi siswa untuk belajar. Jadi jangan serius, kita akan bermain dulu ya. Nah, ini salah satunya ada permainan karet. Kemudian ada permainan bentengan, ini jelas harus menunjukkan kerjasama. Karet pun memerlukan kerjasama dan kekompakan dan juga keuletan tentunya. Kemudian ini ada gak asin atau gobang sodor, ini juga sama membutuhkan gotong royong kerjasama. Ini ada gatrik, ada egrang, dan ini ada ucing batok, jalan batok, dan juga permainan-permainan yang lainnya. Ya. Kemudian
Kemudian ini adalah proses pembelajaran berbasis proyek. Menurut Afriana, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkahnya yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian yang keduanya, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan keenam, mengevaluasi pengalaman. Nah, di sini pada pembelajaran ini sangat luar biasa. Anak ketika disuguhkan dengan pembelajaran berbasis proyek, ini akan antusias mengikutinya, ya. Karena pembelajarannya sangat bermakna, kemudian pengetahuannya pun langsung. Konsep dan sebagainya itu dihasilkan dari proyek ini. Jadi mereka mencoba dengan benda-benda konkret pada saat pembelajaran proyek ini. Nah, di sini pembelajaran ini tidak membosankan tentunya, karena mereka ada proyek yang harus diselesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini contohnya ini, ya. Ini di kelas kebetulan membuat lampu lalu lintas, ya. Nah, kita sebagai fasilitator, sebagai guru hanya mencek, kemudian mengarahkan apa saja yang kira-kira yang belum mereka pahami, ya. Ini kan dari rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian kita buat ke dalam lampu lalu lintas ini. Kemudian kami pun membuat pembelajaran berbasis proyek ini bisa menggunakan Google Meet. Di Google Meet ini kebetulan membahas tentang luas permukaan dan volume balok. Nah, selain itu, pada unsur-unsur balok kita jelaskan, kemudian anak-anak di rumah atau peserta didik di rumah membuat balok atau membuat bangun ruang yang kita bahas, yang kita awasi atau yang kita menggunakan Google Meet ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan, pemanfaatan TIK pada pembelajaran PTMT ini. Kemudian evaluasi implementasi PTMT. Saya menggunakan observasi, tanya jawab ke anak, kemudian ke teman-teman yang lainnya, kemudian mengirimkan Google Form kepada orang tua, kemudian membuat angket kepada anak juga sama, sehingga yang salah satu hasil dari evaluasi ini adalah ini. Jadi program ini adalah salah satu program dari aktivitas menyambut pagi ini yang dikirimkan orang tua kepada kami. Hasilnya adalah ini, artinya program aktivitas menyambut pagi ini sangat bermanfaat untuk orang tua semuanya, ya, di rumah. Membantu orang tua. Mudah-mudahan anak nanti kelak bisa karakter membantu orang tua yang sangat luar biasa. Program ini dilanjutkan secara bertahap, secara berkala, ya, langkah demi langkah tentunya. Kemudian dibuat buku panduan untuk program karakter. Nah, ini untuk penilaiannya, kita akan membuat buku panduan. Kalau sekarang buku panduannya hanya checklist saja yang saya gunakan. Nah, kita akan buat buku panduan, kemudian bisa disampaikan dan diserahkan kepada orang tua. Ditambah program-program yang tentunya berpihak pada peserta didik atau berpihak pada murid. Apa saja programnya, itu pun sudah dibahas. Yang jelas program ini sesuai dengan atau berpihak kepada murid. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita sukseskan Hari Guru Nasional dalam apresiasi Guru Dikdas tahun 2021. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.